Om Swastiastu, perkenalkan, saya Julfikar Handoko, NIM 20026120071. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan KKN di bagian anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai airway management. Adapun yang akan dibahas pada hari ini mengenai anatomi dari traktus respirasi, kemudian penilaian jalan napas, pengelolaan jalan napas, dan pengelolaan jalan napas yang sulit. Yang pertama adalah respiratory tract anatomy. Jadi berdasarkan anatominya, traktus respirasi itu dibagi menjadi dua, yaitu upper respiratory tract dan lower respiratory tract. Untuk upper respiratory tract sendiri itu terdiri dari nasal cavity, faring, dan laring. Sedangkan untuk lower respiratory tract itu terdiri dari trakea, bronchus, dan juga hingga ke paru. Kemudian selanjutnya adalah penilaian jalan napas. Jadi sebelum dilakukan manajemen airway, itu dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap jalan napas dari pasien, yang mana meliputi anamnesis, riwayat dan keluhan yang berkaitan dengan jalan napas. Kemudian riwayat operasi dan pembiusan sebelumnya, serta kelainan kongenital. Kemudian pemeriksaan fisik meliputi kemampuan untuk membuka mulut, kemudian mengukur jarak antar gigi seri, kemudian penilaian skor Malampati, jarak tiromental, fleksi-defleksi leher, dan juga obesitas. Selanjutnya adalah kriteria Lemon. Jadi kriteria Lemon ini digunakan untuk menilai kesulitan untuk jalan napas. Di mana yang dinilai adalah look externally, jadi dilihat apakah ada trauma wajah, kemudian gigi seri yang besar, kumis, dan juga jenggot, atau ada lidah yang besar. Kemudian dilanjutkan itu ada evaluate, diukur yaitu jarak incisor atau gigi seri, normalnya adalah lebih dari 3 jari. Kemudian jarak mental hyoid, itu juga normalnya adalah lebih dari 3 jari. Dan jarak tiroid ke tulang hyoid itu normalnya adalah lebih dari 2 jari. Selanjutnya, mengukur Malampati. Untuk Malampati skor dengan grade lebih dari sama dengan 3, itu diperkirakan akan sulit jalan napasnya. Kemudian obstruksi dinilai apabila terdapat obstruksi jalur napas atau pasien obesitas. Kemudian N itu untuk neck mobility, jadi dilihat apakah pasien mampu melakukan fleksi-defleksi leher dengan baik. Selanjutnya ini adalah untuk Lemon kriteria bagian E yang evaluate 332, jadi dilihat bukan mulutnya itu 3 jari, kemudian jarak mentum ke tulang hyoid 3 jari, dan jarak dari tiromental itu juga 2 jari. Selanjutnya adalah kriteria Malampati. Jadi Malampati skor dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama untuk kelas 1 itu tampak adanya soft palate, uvula, dan juga pilar dari tonsil. Kemudian untuk ke kelas yang kedua itu pilarnya tidak tampak, namun tampak uvula dan juga soft palate. Untuk kelas yang ketiga hanya tampak sebagian uvula dan juga soft palate, sedangkan kelas yang keempat soft palate itu tidak tampak sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan jalan napas. Jadi untuk pengelolaan jalan napas dilakukan dengan triple airway maneuver, head tilt. Untuk yang sebelah kanan, ini merupakan head tilt dan chin lift. Jadi dilakukan dengan pemeriksaan meletakkan satu tangan di dahi pasien, sedangkan satu tangan lainnya diletakkan pada dagu pasien, kemudian kepalanya diekstensikan, sedangkan dagunya diangkat. Head tilt dan chin lift ini tidak boleh dilakukan pada pasien-pasien dengan trauma servikal yang ditandai dengan adanya jejas di atas klavikula. Kemudian untuk jaw thrust ini adalah
Manuver yang lebih aman dilakukan untuk pasien-pasien dengan cervical trauma, di mana untuk jaw thrust itu dilakukan dengan cara mengangkat mandibula pasien. Yang selanjutnya adalah airway device. Untuk airway device ini yang pertama adalah oropharyngeal airway. Jadi oropharyngeal airway ini ada berbagai jenis ukurannya. Kemudian ditentukan ukurannya dengan cara mengukur ukuran dari incisor sampai angulus mandibula. Tujuan dari penggunaan airway device sendiri adalah untuk mencegah lidah terjatuh sehingga pada pasien-pasien yang tidak sadar sehingga menyebabkan obstruksi jalur napas. Kemudian yang kedua adalah nasopharyngeal airway. Jadi untuk pengukurannya itu dilakukan dari edge of nostrils sampai ke tragus telinga. Untuk indikasinya pada nasopharyngeal airway ini tidak digunakan apabila pasien tidak dapat menggunakan OPA, misalnya ada trauma di sekitar mulut atau pasien ada trismus. Yang selanjutnya adalah pemberian ventilasi manual dengan back valve mask. Jadi untuk back valve mask ini terdiri atas face mask, kemudian dengan katupnya, kemudian ada self-inflating bag, dan ada reservoir bag. Back valve mask ini diberikan apabila pernapasan tidak adekuat, sehingga diperlukan memberikan bantuan napas, di mana targetnya adalah bantuan ventilasi agar O2 bisa masuk sampai ke alveoli, sedangkan karbon dioksida dapat dikeluarkan ke udara yang bebas. Untuk indikasi penggunaan dari back valve mask itu adalah pada pasien-pasien dengan henti napas spontan yang tidak adekuat, dan mengurangi kerja napas dengan membantu memberikan tekanan positif pada saat inspirasi pasien. Jadi untuk menilai kriteria pada pasien yang akan diberikan back valve mask, apakah akan sulit atau tidak, itu dinilai dari kriteria MONS. Yang pertama untuk M itu muscle, kemudian O itu obesity atau obstruction, untuk A itu age lebih dari 55 tahun, di mana pada pasien-pasien yang usia lebih dari 55 tahun itu tonus otot saluran pernapasannya tidak seelastis dibandingkan dengan pasien-pasien usia muda. Kemudian noted ini pada pasien yang tidak ada gigi juga akan lebih sulit untuk menopang penggunaan sungkupnya, dan pada pasien stiff lungs. Kemudian untuk memegang back mask valve ini ada dua cara, yaitu dengan planar mask grip dan EC grip atau OKA grip. Jadi untuk EC grip atau OKA grip ini dapat dilakukan dengan single atau double hand. Jadi ibu jari dan jari telunjuk diletakkan pada body of face mask-nya, dan kemudian jari ketiga dan empat itu diletakkan pada tulang mandibula, sedangkan jari kelingkingnya diletakkan pada angulus mandibula untuk melakukan chin lift dan juga jaw thrust. Untuk memegang isi klen ini tidak boleh dilakukan pada bagian jari ketiga dan keempat, itu sebaiknya tidak menekan bagian soft tissue, jadi harus menekan bagian tulangnya, sehingga ketika dilakukan jaw thrust itu sehingga tidak menyebabkan jatuhnya lidah ke belakang dan menyebabkan obstruksi jalan napas. Kemudian yang kedua dengan cara planar mask grip ini diletakkan dengan jari telunjuk hingga kelingking itu terletak di mandibula untuk melakukan jaw thrust, sedangkan ibu jari diletakkan pada sungkup dan untuk mengsegel sungkup ke wajah. Jadi keberhasilan dari penggunaan BMV ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu ada jalan napas yang paten. Apabila jalan napasnya paten, ini akan memfasilitasi oksigen sehingga dapat masuk ke paru-paru.
Untuk memastikan jalan napasnya paten pada penggunaan pasien-pasien dengan BMV ini juga dapat dipasangkan oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway sehingga dipastikan lidahnya tidak jatuh. Kemudian segel sungkup adekuat, di mana segel yang tidak memadai itu akan menyebabkan kebocoran ventilasi yang diberikan, sehingga oksigen yang kita berikan itu tidak masuk semuanya ke dalam paru-paru. Kemudian ventilasi cukup, yaitu memberikan ventilasi dengan volume dan tekanan yang tepat untuk mencegah barotrauma dan udara yang masuk ke gaster berlebihan. Selanjutnya adalah blind insertion technique. Jadi untuk blind insertion technique ini dibagi menjadi dua, yaitu supraglottic airway device dan infraglottic airway device. Untuk yang supraglottic airway device itu dibagi menjadi biasanya yang digunakan adalah laryngeal mask airway atau sungkup laring, dan ada berbagai jenis LMA, yaitu classic LMA, kemudian unique LMA, flexible LMA, kemudian LMA ProSeal, LMA Supreme, dan iGel. Sedangkan untuk infraglottic airway yang biasanya digunakan adalah Combitube. Jadi untuk menilai kesulitan ketika dimasukkan LMA, ini dilakukan penilaian kriteria Rhodes. Rhodes ini terdiri dari restricted mouth, jadi kemampuan pasien untuk membuka mulut, kemudian obstruction, kemudian disrupted or distorted airway, dan juga stiff lungs or C-spine. Kemudian LMA ini diindikasikan untuk airway rescue device dan untuk sebagai alternatif dari BMV serta intubasi endotrakea. Kelebihannya adalah cepat dan mudah, dapat meningkatkan stabilitas hemodinamik, kemudian untuk peningkatan tekanan intraokularnya sedikit, mengurangi kebutuhan anestesi, mengurangi batuk, dan merupakan alternatif untuk pasien yang sulit diintubasi. Kekurangannya tidak mencegah aspirasi, insuflasi lambung, dan kebocoran udara dengan positive ventilation pressure. Untuk ukurannya itu disesuaikan dengan berat badan pasien. Biasanya pada orang dewasa digunakan ukuran 3-5. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan LMA. Jadi pasien diposisikan dengan sniffing position. Jadi lehernya difleksikan dan kepala diekstensikan. Kemudian lakukan jaw thrust untuk mempermudah membuka mulut. Kemudian gunakan juga ukuran LMA yang sesuai. Sebelum dipasangkan, kempeskan terlebih dahulu LMA, kemudian berikan pelumas pada bagian balon LMA. Kemudian LMA dimasukkan ke dalam mulut sampai terasa adanya tahanan. Apabila sudah terdapat tahanan, ini artinya LMA-nya sudah sampai di hipofaring. Kemudian kembangkan balon LMA secukupnya hingga tidak terjadi kebocoran. Dan fiksasi LMA dengan tape. Selanjutnya adalah retroglottic device atau infraglottic device. Yang digunakan adalah Combitube. Jadi Combitube ini adalah pipa dengan 2 lumen dan 2 balon, di mana pipa ini satu lumennya mempunyai lubang-lubang di sisi pipa pada tingkat hipofaring, sedangkan satu lumennya itu pada ujung yang terbuka. Jadi untuk pemasangan Combitube, pegang dan masukkan pipa Combitube yang balonnya dalam keadaan kempes dengan arah lengkungan pipa searah dengan lengkungan faring ke dalam mulut sampai 2 garis hitam pada pipa terletak di antara gigi atas dan gigi bawah pasien. Jadi dimasukkan hingga ada 2 garis hitam pada pipa terletak di antara gigi pasien. Kemudian kembangkan balonnya, balon faring dan balon
esofagus. Kemudian posisikan esofagus, kemudian posisikan combi tube di dalam esofagus atau trakea dengan memberikan ventilasi melalui pipa biru. Kemudian bila dadanya terangkat, berarti combi tube-nya masuk ke esofagus. Apabila ventilasi melalui pipa biru tidak didapatkan pengembangan paru, artinya combi tube-nya masuk ke dalam trakea. Sehingga apabila combi tube-nya masuk ke dalam trakea, maka ventilasi dapat diberikan melalui pipa sebelahnya. Selanjutnya adalah advanced airways. Jadi advanced airways ini dilakukan dengan intubasi, yaitu dengan orotracheal intubation, nasotracheal intubation, digital intubation, dan juga surgical airways. Jadi tujuan dari intubasi ini adalah pada pasien yang tidak mampu mempertahankan jalan napas. Kemudian untuk melindungi jalan napas dari aspirasi, memungkinkan ventilasi tekanan positif, membersihkan sekret jalan napas, memungkinkan napas kendali dengan oksigen 100%, serta jalur pemberian obat-obatan. Yang dilakukan, pasien diposisikan dengan sniffing position. Jadi pada pasien ini diposisikan dengan leher difleksi, sedangkan kepalanya diekstensikan. Tujuannya adalah membuat aksis laring, faring, dan juga oral menjadi hampir sejajar untuk mempermudah ketika dilakukan laringoskopi. Jadi ketika dilakukan sniffing position, seperti pada gambar B, itu aksisnya akan menyerupai hampir sejajar. Kemudian untuk persiapan intubasi terdiri dari statics, yaitu skop, laringoskop, dan stetoskop. Kemudian tube, endotracheal tube, airway, ada oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, dan laryngeal mask airway. Kemudian tape, introducer, berupa stilet, konektor, dan juga suction. Selanjutnya adalah laryngoskop. Jadi laryngoskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung sehingga kita dapat memasukkan endotracheal tube dengan baik dan benar. Jadi ada tiga macam blade dari laryngoskop, yaitu Macintosh, Miller, dan Wisconsin. Untuk Macintosh ini biasanya digunakan pada orang dewasa, sedangkan untuk yang Miller itu digunakan pada anak-anak. Selanjutnya adalah endotracheal tube ini untuk ukurannya itu sesuai dengan usia. Jadi untuk anak-anak dapat untuk pengukuran diameternya itu diukur dengan penghitungan 4 ditambahkan usia dibagi 4. Sedangkan untuk panjangnya itu dengan 4 ditambahkan dengan usia dibagi 2. Untuk orang dewasa biasanya diameter yang digunakan laki-laki 7,5 sampai 9 dan perempuan 7 sampai 7,5 dengan panjang endotracheal tube 24 cm. Selanjutnya adalah Comart dan Lehan grading. Jadi ini adalah grading yang dinilai ketika dilakukan laringoskopi. Jadi untuk grade yang pertama itu glotisnya tampak sebagian semuanya. Kemudian yang grade kedua hanya bagian belakang dari glotis yang terlihat. Kemudian grade 3 itu tidak tampak glotis, dan grade keempat epiglotitisnya juga tidak terlihat. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dari intubasi. Jadi pertama persiapkan dulu peralatan yang diperlukan, statik terlebih dahulu, dan pastikan semua peralatannya dalam kondisi yang baik. Kemudian kembangkan balon endotracheal tube untuk memastikan tidak ada kebocoran, dan kemudian kempeskan kembali balon. Kemudian pegang laringoskopi dengan tangan kiri, kemudian masukkan laringoskopi pada mulut sisi kanan, dan geser lidah dari kanan ke kiri. Epiglotisnya akan terlihat dan kemudian tampak pita suara.
Kemudian masukkan ETT pelan-pelan tanpa menekan gigi dan mulut, dan kembangkan balon secukupnya. Dan lakukan ventilasi back to tube untuk memeriksa posisi ETT. Lakukan auskultasi pada dada di 5 titik, yaitu di paru atas kanan dan kiri, paru bawah kanan dan kiri, dan juga lambung untuk memastikan bahwa endotrakeanya itu tipnya ada di trakea, bukan masuk ke bronkus atau masuk ke esofagus. Kemudian fiksasi endotracheal tube dengan menggunakan tape. Selanjutnya adalah video laryngoskop. Keuntungannya dapat melihat jalan napas secara langsung, mempermudah intubasi, asisten dapat membantu prosedur, tindakan dapat diawasi, dan dapat didokumentasikan. Kemudian untuk video laryngoskop ini ada GlideScope, CMAC, dan McGrath-Mac. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian difficult airway management atau manajemen jalan napas sulit. Jadi dilakukan pendekatan dengan awake intubation dengan apabila dapat dilakukan pendekatan yang tidak dapat dilakukan pendekatan yang non invasif, maka dapat di cancel case, kemudian pertimbangkan pilihan lainnya atau menggunakan jalan napas yang invasif. Ketika diintubasi, dilihat apakah berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka pertimbangkan untuk calling for help, kemudian kembalikan ke pasien dengan ventilasi spontan dan bangunkan pasien. Kemudian pasangkan face mask pada pasien. Apabila adekuat, maka dapat dilakukan percobaan untuk intubasi lagi. Apabila tidak adekuat, maka pertimbangkan pemberian supraglottic airway. Apabila supraglottic airway-nya juga tidak adekuat, dapat dilakukan emergency pathway, call for help, dan emergency non-invasive airway ventilation. Apabila masih gagal juga, dapat dilakukan akses jalan napas yang invasif. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan.